yang adalah Nirina itu di sini turut tergugat ya, karena yang digugat pertama ini adalah kepala kantor wilayah BPN DKI Jakarta istilahnya, dan yang menuntut adalah Riri Esmita yang kami sebutkan kemarin ini menghadapi kasus mafia tanah. Jadi istilahnya dia turut menggugat Nirina. Yang utama digugat adalah tadi itu kan Kakanwil BPN Jakarta, DKI Jakarta. Nah, bingung aja gitu ya, maksudnya kayak kemarin kan sudah kita dikembalikan. Ya mungkin protesnya karena itu. Tapi kan maksudnya dikatakan katanya ada cacat hukumnya gitu. Berani banget ya orang ini ya gitu. Beraninya dalam arti ini pemerintah udah turun tangan, sudah mengembalikan surat, dan sudah terbukti bahwa dia sendiri aja ada di dalam penjara. Dia, suaminya, dan juga beberapa oknum notaris juga sudah ada, terus juga ada pegawai bank juga ada. Ya, jadi maksudnya juga kayak nggak tahu sih tujuan utamanya sih sebenarnya ya untuk kayak ibaratnya buat kami keluarga tuh kayak digangguin terus gitu ya, tapi ya apa ayo kita hadapin. Tapi intinya dia cuma pengen bilang berani banget ya kamu ya. Pemerintah pun disikat. Kemarin juga ada gugatan lagi terhadap polisi, sekarang kepada BPN. Jadi semoga sih kalau Nirina berharapnya dari pihak maksudnya hukumnya, terus juga dari para hakim gitu melihat bahwa ini udah terbukti salah, sudah inkrah, dan apa ya istilahnya bukti-buktinya sudah kuat sekali, dan sudah jelas kami adalah ahli waris. Apalagi udah dong gitu, udah banget, please mohon udah. Kita tahu sih mungkin juga salah satunya adalah pengen bikin kayak kalaupun ini tanah juga udah nggak bisa dijual lagi, disusahin lagi segala macam. Jadi kayak dong udah ya, udah deh. Sekarang tinggal tobat, minta maaf sama Yang Maha Kuasa, jalani sisa hukuman kamu. Kamu kan ada di dalam penjara itu kan karena ada alasannya, karena kamu bersalah. Udah baik-baik aja jalanin ini semua. Tapi ya udah sekarang kita nggak tahu nih, kita datang ke sini nggak tahu kawan yang mana, lawan yang mana. Kayaknya sih bagian belakang sana tuh bagian lawyer-lawyernya ya, tapi I don't know and I don't care gitu. Tapi intinya ya udah, nah di sini menghormati hukum, di sini nah turut tergugat, nah datang, nah hadapin, ayo. Dan nah juga akan berpihak pada BPN lah, maksudnya gila, berani-beraninya ya menuntut BPN. Nah ini terima surat panggilan ini kapan sih Nah, dan pas membaca surat panggilan itu sendiri kaget nggak? Terimanya beberapa hari lalu memang. Terus kaget apa enggak sih? Kagetnya lebih kepada apa lagi sih gitu. Dan ini Pulau Gebang yang adalah ibaratnya buat dirinya sendiri dari rumahnya tuh jauh. Nah tuh dari daerah barat loh sampai ke Pulau Gebang, dan dia bisa-bisanya nuntutnya juga di sini gitu. Jadi kayak semoga gitu benar-benar dari pihak hakim, hukum, semuanya bisa ngeliat lah gitu, ini tuh nggak worth it banget untuk dilanjutkan lagi, please gitu. Harapannya adalah udah inkrah, udah terbukti salah, buktinya sudah kuat, kalau boleh udah ya jangan diperpanjang-panjang lagi, boleh ya. Kak, yang perjuangan Kak ini juga udah kembali semua berarti? Memang sih masih ada 4 surat lagi. Masih ada 4 surat lagi yang lagi diperjuangkan lagi gitu. Tapi semuanya juga lagi dalam proses, karena kan kami juga orang-orang yang menghormati hukum ya gitu. Jadi menjalankan semuanya sesuai prosedur gitu. Jadi begitu pula dengan surat 4 pertama itu semuanya sudah dijalankan sesuai sama prosedur. Jadi sampai sekarang akhirnya berani-beraninya nuntut lagi tuh kayak weh, luar biasa. Coba dia kayak aduh lagi puasa terus datang ke sini tuh kan kayak aduh. Sabar. Oke, nanti kita tinggal tunggu nih. Katanya jam 10, tapi ini 10:30 ya kita lihat. Nah ini persidangannya yang kayak gini-gini nih, kita menunggunya. Ya, kita lihat
lihat lah seperti apa nanti ya. Nanti update terus buat teman-teman semua. Terima kasih Kak. Akan ikut terlibat menjadi pihak atau tidak gitu, itu tadi dipertanyakan, akan diwakili oleh lawyer atau tidak gitu. Udah sih itu aja. Cuman memang undangan jam 10, ternyata dari lawyernya mereka aja, dari kuasa hukumnya mereka datangnya 2 jaman kemudian ya gitu. Itu sangat menunjukkan apa ya, istilahnya tidak menghormati waktu orang-orang aja ya. Karena kan yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina, ada dari Bank BCA, ada dari BRI, ada juga dari orang BPN gitu loh, DKI Jakarta. Jadi ayolah gitu, kalau mau jam 10 ya jam 10 dong. Terus tadi di dalam sampai ngomong lagi ke Nirina, karena ada rekan-rekan media tuh tadi, teman-temannya Mbak Nirina tuh kita jadi kesusahan. Hah? Apa urusannya? Kenapa jadi bawa-bawa rekan-rekan wartawan? Orang kita ngalangin jalannya dia juga enggak gitu kan. Kecuali di jalan tadi kita bikin dia macet gitu ya, kan salah ya. Mana sih pengacara kok ngomongnya ngaco. Udah sih itu aja. Di dalam ngasih tahu hak-hak dan kewajiban Nirina aja. Itu aja sih gitu. Tadi pas lagi keluar tiba-tiba kita lagi wawancara kayak gini, nggak tahu ya. Tadi sih waktu di dalam karena Nirina sendiri itu aja udah mulai kayak gini loh, nggak bisa dibohongin lah gitu. Kita ketemu sama orang yang mewakili orang yang menzolimi ibu Nirina gitu. Jadi dari tadi tuh di dalam tuh udah kayak berusaha banget nahan hati, nahan ekspresi gitu loh. Dan Nah tuh nggak pengen punya rasa benci karena itu tuh nggak enak rasanya, capek dan apa ya, bikin nggak suka ya. Nah yakin semua orang juga nggak pengen kok punya rasa itu gitu. Makanya dari tadi tuh kayak masih nahan gitu, udah kayak bener-bener nahan ekspresi, nahan hati gitu, sampai akhirnya pas tadi ya mungkin ini ada ininya nggak tadi, ada videonya nggak tadi ya, bisa dilihat seperti apa namanya kuasa hukumnya itu tadi kita di luar, kebayang nggak tadi di dalam itu sampai ya kan yang digugat di sini adalah kepala wilayah BPN DKI Jakarta. Sampai yang mewakili aja tadi sampai ngomong, maaf ini debatnya boleh nanti aja nggak, ini kan baru pemeriksaan ya, tapi udah ada perdebatan gitu. Ya buat apa gitu, karena emang kayak niat banget musik gitu. Ya udah, intinya udah tadi kita persiapan itu aja dan cuma ditanyain, dikasih tahu hak dan ininya aja, udah sih. Karena sendiri waktu awal mendapat surat ini kaget ya sih Kak, maksudnya ini tujuannya apa sih dari si kaget gini loh, kagetnya tuh lebih kalau tujuannya udah jelas lah, mereka pengen musik ketenangan keluarga kami aja gitu loh. Tapi yang nak kaget bukannya itu, yang nak kaget adalah wow, berani sekali ya, kepolisian aja digugat sama dia di Jakarta Selatan. Kemudian di Pulau Gadung ini BPN yang digugat sama dia. Disinilah makanya akan bersama-sama BPN, mensupport BPN untuk bilang gitu loh, ayo ini yang berarti dia apa nih, mafia tanah yang sangat berani. Nah yang seperti ini nih harus diselesaikan semua, seantek-anteknya, seakar-akarnya, semuanya harus diberesin gitu, karena berani sekali ya. Itu aja sih yang bikin kaget tuh. Kalau ke kami ya udah wajar lah, karena pasti mereka ingin memiliki apa yang tadinya dia pikir bisa dimiliki, kan nggak dapet tuh pasti kan ada kesel lah buat mereka, dan caranya adalah mengusik gitu loh. Tapi kalau sampai kepolisian sama BPN sampai digugat sama mereka, wah gila sih, wow gitu. Makanya bersama-sama BPN mau menyelesaikan ini semua, menghadapi ini semua sampai selesainya. Artinya karena sendiri siap ya untuk melawan kembali ya? Dibilangin siap ya, harus siap gitu. Jadi nggak ada option siap atau enggak, ini siap, harus siap gitu loh. Oke. Kak, mungkin dari apa yang dilakukan ini, tindakan yang dilakukan ini untuk menggugat kembali karena ini ada tendensi khusus atau punya permasalahan pribadi nggak sih dia sama, dan karena mungkin pernah menanyakan langsung nggak ke orang? Belum. Nana semenjak dia di penjara tuh belum pernah menemui dia gitu, karena
ya jujur mungkin Nah belum siap hati ya gitu loh, karena Nah pengennya tuh menjadi orang yang tidak memiliki amarah dan kebencian itu butuh apa ya, butuh ketenangan hati yang luar biasa ya. Dan Nah akui mungkin Nah masih manusia yang lemah ya, masih emosional, masih punya rasa lah yang benci gitu. Tapi masih sekarang sampai, tapi lucunya gini, baru aja kurang lebih 2 mingguan ya suamiku ya, 2 minggu 3 minggu ini ya, kita baru ngebahas gitu, apa baiknya kita kunjungin aja ya dia gitu ke lapas gitu. Intinya sebenarnya lebih kepada penasaran, kenapa sih, ada apa sih, di mana sih yang kita tuh menyakiti kamu kah, yang bikin kamu jadi sebegini bencinya mungkin, atau sebegini punya masalah dengan kami tuh apa sih gitu loh. Karena seingat keluarga kami, khususnya mama kami tuh nggak ada pernah melakukan sesuatu selain mensejahterakan keluarganya dia kok gitu loh. Makanya jadi kayak apa ya, ini tuh apa gitu. Dan juga mungkin tadinya berpikir yaudahlah ini mumpung lagi bulan suci Ramadan gitu, dan juga sekalian juga pengen suciin hati gitu, pengen banget bertemu dengan pengen banget bisa mengatakan gue sudah memaafkan lu gitu loh, gue sudah mengikhlaskan lo menzolimi nyokap gue gitu loh, pengen banget ngomong kayak gitu. Masih ada di hati, walaupun lagi perang batin ya gitu loh, tapi masih ada kepikiran sih. Tapi terus kemudian ada surat ini datang, terus kayak ayah kan buyar lagi, baru ada niatan mau nggak memiliki rasa emosi yang nggak kita kuasain ini, yang di luar bendungan kita ini. Jadi I don't know, bahasa gue juga udah hancur banget deh pokoknya, ini udah campur aduk semuanya. Tapi luar biasanya karena sendiri sama keluarga tuh masih ada rasa untuk ya kita masih kok dia, dan masih tidak ada rasa benci ya sebenarnya ya. Aku tuh pengen banget ya kan, kalau masalah hukum itu kan di luar kuasa kami ya, tapi kan itu namanya di kita negara berhukum, kalau misalnya ada yang salah ya ada hukumannya, ya itu kan udah hukum yang dijalankan. Kalau dari kami pribadi kan ya, dengan kami kemarin sudah terselesaikannya tuh ibaratnya tuh pengen banget loh sebenarnya ngomong ke dia gitu, pengen banget bisa ngomong, bisa ya. Sejauh ini nggak tahu nih, masih campur aduk apalagi dengan kejadian hari ini. Tapi pengen banget gitu bisa ngomong, gue udah ikhlasin lo, gue udah maafin lo. Pengen banget. Apalagi nggak pengen lah jadi manusia yang punya marah tuh kayak capek gitu loh. Cepet tua, gue nggak mau cepet tua juga gitu kan. Ya gitulah. Apakah dia berbuat ini karena memang untuk menghidupi keluarganya juga kan? Siapa? Dari si Ya kalau ngidupin keluarganya kan udah bilang, nggak pernah menggugat dia. Sekarang gini, secara harta kita tahu kok ada aliran dananya, tapi terus dia menyekolahkan adiknya sampai Malaysia pun kami juga udah kayak udahlah biarkan saja, siapa tahu itu bisa memperbaiki keturunannya dia, kita ikhlasin, kita biarin gitu loh. Tapi sampai di akhirnya dia gugat terus tuh kayak apa sih, minta untuk aliran dananya kita sebutin, bisnisnya dia kita berhentiin, maunya apa sih gitu loh. Karena semakin kamu gugat terus ya mungkin bisa jadi kami juga kan terusik, kami manusia biasa loh, kami punya perasaan, kami punya emosi gitu. Sejauh ini sih nggak kepikiran ya, karena menurut itu adalah udah itu tanggung jawab lo di akhirat nanti. Kalau lo menikmati uang yang tidak sepantasnya lo nikmati, udah itu aja. Tapi kalau diusik kayak gini terus nih, maunya apa gitu. harapan dari Kana sendiri ketika bertemu dengan dia, jawaban dari dia apa sih? Gak tahu. Harapannya cuma satu, bisa menguatkan hati, menenangkan pikiran untuk ketemu sama dia, berhadapan langsung. Pengen banget. Itu nggak muluk-muluk deh, itu aja dulu. Dan bisa menghilangkan rasa sakit hati. Nah ini benci, amarah, itu aja. Mungkin ini sebagai ujian Kana sendiri di bulan Ramadan. Iya, mau Bisa dibilangin seperti itu ya, ujian. Cuman percaya semua itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi kalau misalnya ini bentuk ujian buat menguatkan hati dan menenangkan pikiran, ambil.
kalau jalannya mesti seperti ini, nah ambil, nah hadapin gitu. Cuman yang minta itu Tuhan kasih ketenangan hati, nah itu aja. Ketenangan hati dan pikiran Dan kekuatan mental gitu. kepada peningkatan. Tapi yakin kok, maksudnya Allah pasti ngasih cobaan kepada umatnya juga dengan kemampuannya masing-masing. Berarti terima kasih Tuhan, Tuhan menganggap bisa ngadepin ini semua gitu. Nah Kak, mungkin yang terakhir, nah setelah ini sidangnya lanjutannya nanti kapan? Belum tahu ya? Nggak tahu lagi, nggak tahu. Tapi belum sih, dikasih tahu tadi ya Kak? tapi yakin lah kan, maksudnya sekarang juga udah masuk, makanya ini kaget ya Allah Tuhan, orang lagi bulan puasa, ada-adanya lagi bikin gini kan. Tapi tadi sih dengar dari majelis hakimnya sih bilangnya kemungkinan kalaupun ada ya setelah bulan puasa, setelah lebaran. Setelah lebaran nanti kita update lagi ya, temenin lagi ya semuanya ya. Dan rakyat Indonesia, ayo kita kawal terus kasus mafia tanah ini. Thank you ya.